Halo semuanya, kembali lagi di Indotech Spark Channel. Di channel ini kita akan membahas seputar informasi tentang bisnis dan aplikasi-aplikasi yang dapat mempermudah kamu dalam menjalankan bisnis kamu. Sebelumnya kamu pastikan telah mengklik tombol subscribe di bawah dan juga nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dan menarik lainnya. Kui tanpa basa-basi lagi, nama gue Yoga, mari kita mulai videonya. Let's go! Pasti kamu sudah tidak asing lagi dengan mesin kasir. Yap, mesin kasir yang sering kita temui ketika berbelanja ke mall, supermarket, ataupun kafe. Mesin kasir atau juga yang sering disebut dengan cash register ini merupakan alat elektronik yang digunakan untuk menghitung dan mencatat transaksi dalam sebuah usaha. Pada tahun 1879, mesin kasir ini ditemukan oleh James Jacob Ritchie. James Ritchie ini merupakan pemilik salon di Dayton, Ohio, Amerika Serikat. Awalnya mesin kasir ini digunakan untuk mencatat komponen pajak pada sebuah penjualan dan untuk menghentikan karyawan yang berusaha untuk mencuri keuntungan di toko tersebut. Pada zaman itu, mesin kasir benar-benar bekerja secara manual. Karyawan pun perlu memasukkan datanya satu persatu setiap transaksi yang terjadi di toko tersebut. Dan juga karyawan harus melaporkan kepada manajernya setiap terjadinya transaksi. Seiring dengan perkembangan zaman, mesin kasir pun terus berevolusi dan diperbarui dengan ditambahkannya beberapa fitur tambahan seperti scan barcode dan juga perintah stroke. Di abad 21 ini, mesin kasir yang berfungsi untuk menghitung transaksi dan juga ada juga yang dapat terhubung langsung dengan teknologi komputerisasi. Di era komputerisasi, mesin kasir pun perlahan menjadi aplikasi kasir yang biasa kita sebut dengan sebutan point of sales. Nah, point of sale pertama itu ditemukan pada tahun 1973 dan diluncurkan oleh IBM. POS pertama dan pada tahun 90-an ada juga POS yang menggunakan komputerisasi berbasis internet dan masuk pada tahun 2000-an hingga sekarang sistem point of sale disederhanakan dalam bentuk aplikasi dan bisa menjalankan berbagai fungsi tidak hanya sebagai mesin kasir. Nah, sekarang mesin kasir ada berbagai macam jenis. Jenis mesin kasir yang pertama yaitu Electronic Cash Register atau ECR. Mesin kasir ini bersifat offline dan sering banget kita temui di supermarket ataupun toko kecil. Biasa di bawahnya ada laci uang yang bisa terbuka otomatis kalau transaksinya sudah selesai dilakukan oleh penjaga kasir. Jenis mesin kasir yang kedua yaitu Points of Sales yang berbasis cloud ataupun awan. Ini merupakan versi upgrade dari ECR dan yang tercanggih sampai sekarang. Lihat aja ketika kamu misalnya berbelanja di kedai kopi kekinian, restoran. Nah, pasti kamu sering lihat tuh staf kasir mencatat pesanan kamu dengan menggunakan mesin kasir, tab, ataupun pos lain. Nah, Point of Sales ini memberikan kemudahan yang canggih dan juga fitur-fitur yang sangat komplit untuk menunjang usaha kamu. Fitur-fitur yang sering kepakai tidak lain seperti scan barcode, cetak stroke, manajemen stok, split bill, dan juga kebutuhan laporan penjualan secara real time yang dapat kamu cek kapanpun dan dimanapun dengan menggunakan handphone ataupun tablet, laptop, dan lain-lainnya. Dan juga Point of Sale ini masih banyak fitur-fitur menarik yang lainnya. Oke, nah kalau kita melakukan perbandingan fitur-fitur apa yang bisa kita dapatkan di mesin kasir ataupun ketika kita berlangganan point of sales. Kita membandingkan fitur dari mesin kasir terlebih dahulu. Yang pertama, mesin kasir itu berbasis offline, memiliki laci uang tunai, cetak stroke, pemindai barcode, laporan penjualan yang sederhana. Sedangkan jika kamu melakukan langganan dengan menggunakan aplikasi kasir atau point of sales, kamu dapat keuntungan seperti sistemnya sudah berbasis online dan offline, laci uang tunai, cetak stroke, terdapat NFC, kamu dapat manajemen staff dan customer, cek stok barang, laporan penjualan, sistem berbasis awan, pastinya touchscreen, dan juga dapat langsung terintegrasi dengan GrabFood, Traveloka Food, dan aplikasi lainnya. Nah, itu dia fitur-fitur yang kamu dapatkan ketika kamu memilih mesin kasir ataupun aplikasi kasir. Nah, sekarang adalah keuntungan jika kamu menggunakan mesin kasir dan juga menggunakan aplikasi kasir. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kita mulai dari mesin kasir. Oke? Mesin kasir yang pertama keuntungan yang kamu dapatkan yaitu
harganya yang terjangkau, yang kedua mudah digunakan, yang ketiga memiliki fitur dasar laporan, dan yang keempat tidak perlu pembaruan sistem. Nah, sedangkan jika kamu memilih point of sales atau aplikasi kasir yang diterapkan di usaha kamu mendapatkan keuntungan yang pertama, data kamu menjadi lebih efisien dan juga lebih akurat. Yang kedua, kamu mendapatkan notifikasi manajemen stok. Yang ketiga, staff management. Yang keempat, laporan yang lebih lengkap, mulai dari penjualan hingga laba. All in one, mengelola karyawan, mengelola customer, mengelola inventaris. Nah, yang kelima, kamu dapat terintegrasi dengan e-wallet seperti ShopeePay, GoPay, OVO, Link Aja, Dana, dan pembayaran digital lainnya, hingga membuat pelayanan kamu menjadi lebih cepat dan juga lebih efisien. Oke, tadi kita kan sudah membahas tentang fitur-fitur yang kamu dapatkan dan juga keunggulan dari mesin kasir dan juga aplikasi kasir. Tidak afdol rasanya ketika kita tidak membicarakan tentang kekurangan dari kedua aplikasi ini. Oke, nah kita coba mulai dari mesin kasir terlebih dahulu. Yang pertama, kekurangan dari mesin kasir ini adalah menggunakan kertas yang cukup boros, dan yang kedua, laporan yang tidak fleksibel sehingga tidak dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis kamu. Yang ketiga, tidak menyediakan jumlah stok barang. Nah, jadi mesin kasir ini dia agak sedikit kaku. Dia tidak se-fleksibel dengan aplikasi kasir yang bisa kita setting dengan sesuka kita. Nah, sedangkan jika kamu memilih aplikasi kasir atau point of sales, kekurangan yang pertama dan cuma satu adalah biaya langganan yang lebih mahal dari mesin kasir. Jadi kesimpulan dari video ini adalah mesin kasir itu masih bersifat manual dan juga sederhana, dapat terbilang murah juga karena hanya sekali bayar dan kita sudah dapat menikmati fitur-fitur yang telah disediakan. Nah, tetapi cukup ketinggalan zaman dan juga fiturnya pun sangat terbatas dan tidak fleksibel, sehingga sulit untuk menyesuaikan dengan kebutuhan usaha kamu. Mesin kasir ini mungkin cocok untuk beberapa bisnis kecil, ya. Dan untuk usaha yang kekinian, lebih saya rekomendasikan untuk menggunakan point of sales, dikarenakan kamu mendapatkan fitur-fitur yang lengkap dan laporan transaksi yang lebih rapi, berguna juga untuk kamu dalam mengembangkan bisnis kamu. Namun, kekurangannya biaya langganan yang lebih mahal daripada mesin kasir yang sederhana. Tapi ya, dengan fitur-fitur lengkap yang diberikan dan juga layanan support 24 jam jika sistem mengalami kendala, cukup worth it nggak sih untuk kamu membayar lebih dan mendapatkan fitur yang lebih baik lagi? Kalau harga menjadi masalah kamu untuk tidak menggunakan aplikasi kasir ataupun point of sales, jangan takut. Kamu bisa memilih point of sales yang bersifat gratis ataupun free. Kamu juga dapat mencari di internet, itu banyak banget point of sales atau aplikasi kasir yang bersifat gratis. Kamu bisa mencoba terlebih dahulu point of sales yang gratis sebelum kamu melakukan langganan dengan fitur-fitur lebih yang pastinya diberikan oleh point of sales tersebut. Oke, itu dia sejarah mesin kasir dari masa ke masa serta penjelasan fitur, keuntungan, dan kekurangan dari mesin kasir dan juga point of sales. Yang penting kamu harus paham terlebih dahulu apa kebutuhan bisnis kamu sebelum memilih mau menerapkan mesin kasir sederhana ataupun point of sales di usaha kamu. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa beri dukungan kalian dengan cara klik tombol subscribe di bawah, like dan share video ini ke teman-teman kalian, komen apa aja kalau kalian ada pertanyaan atau kalian mau request hardware yang mau direview, dan juga jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya di sebelah tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, thank you untuk kalian semua. Nama gue Yoga dan I'll see you guys.